Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, kita bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas materi matriks. Ini bab selanjutnya matematika wajib kelas 11. Nah, kita belajar bersama-sama ya. Nah, matriks itu adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian matriks itu disimbolkan atau dibubuhi nanti tanda siku, kurung siku atau kurung biasa seperti ini. Kemudian matriks itu disimbolkan dengan huruf kapital, huruf besar ya. Lalu matriks itu punya ordo, namanya ordo M kali N, yaitu M menyatakan banyak baris, sedangkan M menyatakan banyaknya kolom. Nah, kira-kira maksudnya seperti ini. Jadi ini bentuk daripada matriks di mana A ini adalah simbolnya, disimbolkan dengan huruf kapital, huruf besar. Lalu ini nanti di soal susunan angka, susunan bilangan, ini bilangan-bilangan. Nah, ini A11, A12, A13 dan seterusnya. Ini A21 dan seterusnya, 31 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan dibubuhi tanda siku seperti ini, atau bisa juga nanti kurung biasa. Nah, seperti ini. Jadi bilangannya di dalam kurungnya ya. Namun di sini kita lihat ini disebut baris ya, baris. Dari kiri ke kanan itu baris. Ini baris pertama nih namanya. Makanya ini A1, 1, A1, 2, A1, 3. Maksudnya unsurnya atau elemennya, elemen baris 1, baris 1, baris 1. Ini 2, 3 ini kolom-kolomnya maksudnya. Ini baris 2, baris kedua, ini baris ketiga, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini nanti baris dan seterusnya. Oke, jadi tergantung soal nanti berapa banyak baris. Baris itu dari kiri ke kanan, baris itu dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan kolom itu dari atas ke bawah. Ini kolom pertama disebut ini kolom 1 ya. Kolom 1. Sedangkan ini kolom 2. Kolom 2 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Itulah maksudnya susunan atau bilangan yang ditulis dalam bentuk baris dan kolom. Nah, di sini ada A11, A12, A21, 31 dan seterusnya. Ini disebut elemen ya. Elemen dalam matriks itu sama juga artinya unsur ya. Elemen. Atau disebut juga dengan unsur. Nah, jadi A11 artinya unsur baris 1 kolom 1. A12 artinya unsur baris 1 kolom 2. Ini kan posisinya di baris 1 kolom 2. Nah, A31 maksudnya unsur atau elemen di baris ketiga. Ini kan baris ketiga kolomnya pertama, A31. Nah, A33 itu artinya unsur di baris ketiga kolom ketiga. Nah, itulah artinya ini. Jadi tergantung letaknya di mana posisi baris dan kolomnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung lihat contoh. Nah, di sini ada matriks A di mana bilangan-bilangannya ini 10, 201, 34, 11, 2 dan seterusnya kan gitu. Nah, ini matriksnya disimbolkan huruf A ya. Nah, ordo matriks ini berordo berapa? Nah, ordo itu tadi adalah M kali N ya. M itu menyatakan banyaknya baris, kita hitung berapa banyak barisnya. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Berarti 3 M-nya. Kolomnya itu dari atas ke bawah, berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Berarti ordonya itu 3 kali 5. Nah, M kali N. Jangan dikalikan ya, 3 kali 5, 15. Jangan dikalikan. Jadi ini hanya identitasnya bahwa A itu adalah banyaknya barisnya 3, banyak kolomnya 5, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya elemen, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, misalnya ditanya di soal nanti, misalnya elemen atau unsur
elemen baris 3 kolom 2 adalah misalnya gitu, sama dengan berapa elemennya. Baris 3 kolom 2, baris 3, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris ketiga ya. Kolom kedua, kolom 1, kolom 2. Berarti ini dia. Maka elemen baris 3 kolom 2 itu sama dengan 1, seperti itu. Bisa ya. Nah, atau nanti kalau misalnya ditanya lagi elemen atau unsur baris 2 kolom 5 misalnya, mana berapa unsurnya apa gitu. Baris 2 kolom 5, baris 2 ini baris pertama, baris kedua, ini baris kedua, kolom kelima, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kolom kelima, berarti ini maksudnya. Nah berarti elemen atau unsur baris 2 kolom 5 itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi nanti matriks ini sering ditanyakan elemennya, unsurnya berapa, ordonya berapa, seperti itu. Jadi harap dipahami ya. Oke, mudah-mudahan paham. Selanjutnya kita lihat ke materi berikutnya. Ini ada nanti kita membahas transpose matriks. Nah, apa itu transpose matriks? Transpose matriks itu sebenarnya mengubah baris menjadi kolom atau menukar baris menjadi kolom. Nah, biasanya ini nanti disimbolkan pangkat T. Nah, dia berpangkat T. Lalu penulisannya seperti ini kira-kira, A pangkat T. Bisa juga nanti pakai huruf kecil, A pangkat T huruf kecil. Itu dibaca transpose matriks A atau matriks transpose dari A gitu. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada contoh. Misalkan diketahui matriks B 2, 3, 4, 1, minus 5, 0. Nah, ini matriks B berordo berapa? Kita hitung dulu. Ordonya berapa? Banyak barisnya, baris pertama, baris kedua. Berarti 2 baris. Kali kolomnya berapa? 1, 2, 3. 3 kolom. Berarti matriksnya ordo 2 kali 3 gitu ya. Nah, kalaulah ditanya apanya matriks transpose dari B, berarti matriks transpose dari B itu kita simbolkan dengan B pangkat T ya, dibaca B transpose. Nah, kalau matriks transpose tadi mengubah atau mengganti baris menjadi kolom. Nah, kalau di sini tadi baris pertama 2, 3, 4, kita ubah dia menjadi kolom. Berarti 2 jadi kolom, kita buat 2, 3, 4. Oke. Kemudian kalau di sini baris kedua, kita ubah baris menjadi kolom. 1 minus 5, 0 itu kita buat jadi kolom. 1 minus 5, 0. Nah, inilah dia matriksnya sekarang. Nah, boleh dibuat kurung biasa ya, nggak harus kurung siku, kurung biasa bisa disimbolkan matriks. Nah, sekarang matriks B transpose sekarang berordo berapa? Nah, kita hitung ordonya. Barisnya berapa? 1, 2, 3, 3 baris. Nah, kolomnya berapa? 1, 2. Berarti ordonya 3 kali 2, 3 kali 2. Nah, seperti itu. Bisa ya. Jadi kalau di ordo sebelumnya 2 kali 3, transposnya pasti kebalikannya, 3 kali 2 gitu ya. Nah, atau contoh yang lain mungkin seperti ini, diketahui matriks C ini 1, 4, 7. Ini matriks berordo berapa? Ini matriksnya berordo barisnya berapa? 1. Ya udah, 1 kali kolomnya berapa? Ini 1, 2, 3, ada 3 kolom. Berarti ini berordo 1 kali 3. Nah, kalau ditanya ini apa transposnya, berarti ditulis C pangkat T, dibaca C transpose gitu ya. Nah, mengubah baris menjadi kolom. Barisnya 1, 4, 7, kita ubah jadi kolom. 1, 4, 7. Nah, inilah dia. Ini boleh dibuat kurung biasa, kurung siku ya. Nah, sekarang matriks transpose ini, matriks transpose dari C ordo berapa? Barisnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 baris. Kolomnya ada berapa? Hanya 1. Maka dia 3 kali 1. Kebalikan ya, 1 kali 3, 3 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2. Nah, seperti itu. Oke, nah kita lihat selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kesamaan matriks. Nah, di sini perlu kita pahami matriks yang sama itu
Yang pertama syaratnya ordonya harus sama, kedua matriks berordo sama. Kemudian elemen seletak, elemen itu sama dengan unsur ya, elemen seletak bernilai sama. Nah contohnya seperti apa? Nah ini ada contoh, misalkan seperti ini. Tentukanlah nilai X kali Y jika ini matriks pertama, ini matriks kedua ya. Jika matriks pertama ini sama dengan matriks yang kedua ini gitu dia. Nah kalau kesamaan matriks berarti lihat dulu ordonya ini berapa, barisnya ada berapa. Ini kan satu elemen ini ya, satu unsur ini ya, di unsur baris pertama kolom 2 dia 2 suku, ini juga satu unsur, nah satu elemen ya. Nah kita lihat banyaknya ordonya ini berapa, banyak barisnya 1, 2 baris, banyak kolomnya apa, 1, 2. Ini kan ordo 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Nah yang ini 1 barisnya 1, 2, kolomnya 1, 2, 2 kali 2 juga. Nah berordo sama berarti bisa memenuhi syarat ini, berordo sama. Kemudian elemen seletak bernilai sama, kita harus cek yang letaknya sama itu nilainya harus sama. Elemen seletak misalnya ini 2 seletak dengan 2 ya, di posisi baris pertama kolom pertama ya, ini sama. Oke, berarti ini harus sama dengan ini ya. Nah berarti dapat kita kesamaan 2Y dikurang 1 sama dengan 7 gitu ya. Yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Berarti dari sini kan dapat nih 2Y sama dengan 7 nya tambah ya, 7 tambah 1 jadi adalah 8. Berarti Y sama dengan 8 bagi 2 ya, 8 bagi 2 sama dengan 4. Dapatlah nilai Y nya. Nah kemudian yang berikutnya, kesamaan berikutnya, elemen seletak berikutnya yang ini, yang 3 ini seletak dengan ini, berarti bernilai sama, bisa kita tulis kesamaannya. Berarti 3 sama dengan 3X dikurang 12. Nah 12 nya pindah ke sini jadi tambah ya, 3 tambah 12 15 ya, 15 sama dengan 3X, berarti X nya 15 bagi 3 ya, berarti X sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Dari sini kita dapat nilai X nya juga. Nah sedangkan yang terakhir ini yang 7 sudah sama dengan 7. Nah inilah disebut kesamaan matriks ya. Jadi kita peroleh nilai X nya sama dengan 5, nilai Y nya sama dengan 4, ini Y nya, yang ini X nya. Maka yang ditanya di soal adalah, maka pertanyaannya X dikali Y, X dikali Y sama dengan 5 kali 4. 5 kali 4 itu sama dengan 20. Nah seperti ini dia. Oke bisa ya. Oke berikutnya untuk kesamaan matriks aman. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah penjumlahan pengurangan matriks itu sebenarnya seperti penjumlahan biasa, hanya saja di sini syaratnya ordo matriks harus sama. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan elemen yang seletak, unsur yang seletak. Contohnya seperti apa? Nah, boleh diperhatikan. Diketahui matriks berikut. Matriks A 3, 5, 6, 1 ini ordo berapa? 2 kali 2 ini ordonya ya. Ini kan ordo 2 kali 2 baris 2 kolom 2 ini 2 kali 2. Oke. Kemudian matriks B minus 7, 10 ini ordo berapa? Barisnya ada 2, kolomnya 2, berarti 2 kali 2. Oke. Tentukanlah A tambah B, B, A kurang B, gitu dia. Nah untuk melihat ini, untuk mengerjakan soal ini kita cek dulu kedua matriks sesuai syarat enggak. Kita cek ordonya sama ya. Berarti kalau sudah ordonya sama memenuhi syarat, bisalah kita jumlahkan ataupun kita kurangi tergantung pertanyaannya. Nah, karena ditanya di sini jumlah bagian A, nah kita tambahkanlah A tambah B itu berarti sama dengan matriks A nya kita tulis ulang 3, 5, 6, 1 ya. Boleh dibuat kurung biasa, boleh dibuat kurung siku ya. Ditambah matriks B nya minus 7, 10, kemudian 0, negatif 9. Nah ini matriks B nya. Lalu kita jumlahkan, karena ordonya sama, jumlahkan yang seletak elemennya, berarti 3 dengan minus 7 seletak, jumlahkanlah itu, berarti 3 ditambah negatif 7. Ini yang pertama. Nah ini kita buat matriksnya.
5 dengan 10 ya, seletak 5 tambah 10, 5 ditambah 10. Lalu 6 dengan 0 seletak di baris kedua, berarti 6 tambah 0. Lalu yang terakhir 1 dengan minus 9, berarti di baris kedua kolom 2 ya, tambah minus 9. Nah seperti ini. Inilah dia matriksnya. Nah hasilnya ini sama dengan 3 tambah negatif 7 minus 4 ya, minus 4. 5 tambah 10 15. 6 tambah 0 6. 1 tambah negatif 9 negatif 8. Nah dapatlah penjumlahan matriks A tambah B. Minus 4, 15, 6 dan minus 8 seperti itu. Nah untuk yang bagian B nya sama ya, dikurangi A dikurang B, berarti matriks A nya 3, 5, 6, 1 dikurang matriks B nya minus 7, 10, 0, minus 9. Nah biasanya kalau penjumlahan pengurangan ini memang benar-benar harus dikuasai positif dan negatif ya. Ini kurangkan yang elemen seletak, berarti 3 dikurang negatif 7. Oke. Kemudian 5 dengan 10, 5 dikurang 10 gitu ya, di elemen berikutnya. Elemen berikutnya 6 dikurang 0, 6 dikurang 0. Elemen terakhir 1 kurang negatif 9, 1 dikurang negatif 9. Nah seperti ini dia. Inilah dia yang seletaknya. Maka kita sederhanakan, 3 dikurang negatif 7 berarti 10 ya, 10. 5 dikurang 10 negatif 5. Lalu 6 dikurang 0 6. 1 dikurang negatif 9 berarti 10. Nah inilah dia A dikurang B. Oke, bisa ya? Oke, untuk penjumlahan pengurangan, jumlahkan dan kurangkan elemen yang seletak, itu dia kuncinya, dan ordonya harus sama. Contoh berikutnya mungkin ya, contoh berikutnya, nah misalnya ini soalnya Bapak ambil dari buku Brilian Matematika Wajib. Nah ini dia. Oke, diketahui matriks A, matriks B dan sebagai berikut. Ini dia. Ini matriks A ordo berapa? Barisnya ada 2, kolom 2 berarti 2 kali 2 ya ordonya. Matriks B ini kan elemennya 1 ini ya, di elemen baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolomnya ada 2, berarti 2 kali 2 ordonya. Ini 2 kali 2 juga ya. Nah, ketiga matriks ini berordo sama, berarti bisa dijumlahkan dan dikurangkan ya. Nah, tapi di sini diketahui persamaan jika B kurang A sama dengan C transpose, maka nilai dari X kali Y sama dengan, nah di sini perhatikan B dikurang A, ini diketahui persamaannya sama dengan C transpose. Nah B nya itu apa? B nya itu kita tulis X tambah Y, di sini 3, di sini 2, di sini Y ya. Inilah matriks B dikurang matriks A. Matriks A itu 2 minus 1 1 4 seperti itu ya. Nah sama ini hasilnya dengan C transpose. C transpose itu transpose dari C kan mengubah atau mengganti baris menjadi kolom. Nah kalau barisnya tadi 72, sekarang kita buat jadi 72 ini jadi kolom, berarti kita buat jadi kolom 7 ke bawah ya, 2. Baris kedua ini kita buat jadi kolom kedua, 3 1 seperti inilah C transpose. Nah jadi ini kita kurangi dulu, berarti kurangi yang seletak, berarti X tambah Y kurangi dengan ini ya yang seletak, maka kita tulis X tambah Y dikurang 2, ini elemen di yang pertama, elemen di baris 1 kolom 2, 2 dengan minus 1 ya, 2 dikurang negatif 1. Nah kemudian yang di elemen berikutnya 3 kurang 1, 3 kurang 1, elemen terakhir Y dikurang 4, Y dikurang 4 seperti ini. Inilah pengurangannya, sama ini hasilnya dengan 7 3 2 1 seperti itu. Nah kemudian kita sederhanakan ini, boleh langsung
yang karena kedua matriks ini sama berarti elemen yang seletak bernilai sama ya. Kesamaan matriks kan elemen yang seletak bernilai sama. Nah, elemen yang seletak itu berarti yang mana yang seletak? Berarti yang ini sama dengan yang ini seletak ya. Berarti kita tulis persamaannya X tambah Y dikurang 2 sama dengan 7. Nah, 2-nya bisa pindah ya. Berarti X tambah Y sama dengan 7 kurang jadi tambah ya. Berarti 9 ya. Nah, dapat persamaan dari sini X tambah Y sama dengan 9 gitu dia. Kita buat ini persamaan pertama. Kemudian dari persamaan berikutnya yang ada Y-nya di mana? Yang ini ya. Di sini ada Y-nya. Nah, di sini ada Y, ini yang kita ambil. Terus yang ini seletak dengan ini. Berarti dapat persamaan yang baru Y dikurang 4 sama dengan 1. Berarti 4-nya pindah, Y sama dengan 1 tambah 4 5. Nah, nilai Y-nya sudah dapat. Kita mau cari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X, kita masukkan nilai Y sama dengan 5 ke persamaan yang ini. Nah, persamaan yang di atas tadi X tambah Y sama dengan 9. Y-nya 5, berarti X tambah 5 sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9 kurang 5. Berarti 4 ya. Dapatlah kita nilai X-nya sama dengan 4. Nah, barulah kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah maka nilai X kali Y. Nah, maka jawaban akhir kita adalah X dikali Y sama dengan 5 4 dulu ya. Sama aja sebenarnya. 4 dikali 5 Y-nya sama dengan 20. Inilah jawabannya. Oke. Nah, demikianlah untuk pembahasan matriks kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi semuanya.